Oke, tugas kali ini dari Lia Febrianti ya dengan judul aplikasi PPDB ya pada Min 1 Kota Palembang. Menggunakan metode agile. Oke, kita lihat judulnya no problem. Kita lihat tahap pertamanya dari metode agile itu mana? Oke nih. Perencanaan ya, perencanaan atau planning, kemudian yang keduanya adalah analisis. Nah, di dalam perencanaan, berarti perencanaan itu ada di bab 2, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan aplikasi. Berarti di dalam bab 2-nya harus ada ini nih, tiga poin ini. Ya, kita lihat bab 2. Oke, bab 2 mengidentifikasi tujuan. Oke, sudah ada, memudahkan proses. Oke, good. Yang keduanya sudah ada, yang ketiganya mengatur rapat dan seterusnya ya. Yang ketiganya buat black box. Oke, good, bagus. Ini sudah lengkap berdasarkan metode yang dipakai. Oke, yang kedua itu adalah analisis kebutuhan. Nah, di dalam analisis kebutuhan memang ada berpedoman pada kebutuhan pemakai sistem. Nah, ceritanya itu adalah proses bisnis. Apakah sudah ada proses bisnisnya? Min ini apa ya? Setelah madrasah ibtidaiyah. Anak berusia 5 tahun. Oh, SD ya. Min ini SD. Berarti yang mendaftar itu pasti orang tuanya atau walinya ya. Oke. Hmm. Oke, skenario yang pertama login. Oke, yang kedua adalah kelola user. Nah, sebaiknya Lia, ini yang pertama, jadi kelola user dulu. Jadi si admin bisa mengelola nama adminnya terlebih dahulu, mulai dari admin, mungkin guru, panitia, dan seterusnya, baru bisa login. Oke. Yang ketiga adalah skenario pendaftar. Nah, kalau lihat di aksi aktor, skenario pendaftar ini eh, si calon peserta atau calon siswa itu mengentri nama peserta. Kemudian, oh ini mencari. Nah, Lia, bagusnya calon siswa, saya rasa bukan calon siswa tapi orang tua ya. Orang tua jangan dibuat calon peserta tapi orang tua juga boleh orang tua siswa itu bisa mengentri identitas dari si siswanya atau anaknya. Mulai dari misalnya nama, asal sekolah TK-nya dari mana misalnya ya, kemudian alamatnya, nomor HP dan seterusnya. Sesuaikan dengan data yang mesti diisi oleh orang tua pada saat dia mau mendaftar Min 1. Nah, seperti itu. Baru bisa di-search. Nah, baru bisa di-search ya. Nah, setelah dia melakukan pendaftaran, jadi ini nomor 4, nomor 3-nya itu adalah kelola data calon siswa. Ya, oke, nah habis. Nah, gimana pengumumannya di mana nih Bu? Pengumuman bahwa dia sudah bisa atau lulus untuk menjadi siswa di Min 1. Nah, mestinya si admin itu bisa melakukan entry data atau misalnya bisa merecord, menyimpan data siapa-siapa saja siswa yang mendaftar dan siapa-siapa saja yang diterima. Karena mungkin saja siswanya yang mendaftar itu banyak, yang diterima sesuai dengan kuota. Saya mendaftar 100, yang diterima cuma 50, berarti ada 50 orang lagi yang tidak diterima. Nah, buat dia sebagai pengumuman. Ya, jadi yang keempatnya skenario untuk mengelola siswa yang lulus. Mungkin dia dilihat berdasarkan umur, lihat dari identitas ya, berdasarkan umur, berdasarkan kesiapan apa. Saya nggak tahu nih di Min 1 itu seperti apa. Nah, baru skenario yang itu yang keempat. Nah, yang kelimanya baru si calon orang tua itu bisa melihat pengumuman siapa saja yang diterima di Min 1. Nah, baru lockout yang ke-6-nya. Kayak gitu ya. Kalau cuma kayak gini aja untuk buat program, nggak usah buat program. Kalau cuma seperti ini aja. Oke, kelas-kelas menyesuaikan. Ya, kelas-kelas menyesuaikan dengan yang kita ubah tadi. Saya tidak akan melihat karena ini semua pasti belum benar, ya belum benar. Nah, untuk kelasnya kemungkinan itu oke. Yang pertama ada kelas user. Kelas user itu si admin, kepala sekolah, guru, panitia. Nah, masuk kelas sebagai kelas user. Yang kedua pasti ada kelas calon siswa.
Ya, calon siswa. Nah, calon siswa itu pasti ada nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan seterusnya yang merupakan syarat formulir pendaftaran si siswa mau mendaftar di Min 1. Oke. Yang ketiga, pasti ada misalnya kelas pengumuman siapa-siapa saja yang akan kita loloskan. Seperti itu. Paling tidak ada 3 itulah. Ya, paling ada 3 kelas itu. Nah, yang lain menyesuaikan saja. Ini apa nih, analisis sistem berjalan. Ngapain? Kok ada perencanaan desain barangkali ya. Desainnya kan pakai use case diagram, nak. Oke, ini. Nah, ini kenapa banyak sekali? Si admin melihat pendaftar masuk. Nah, ini nak, ini adalah skenario, nak. Ini adalah skenario. Ini nggak usah nih ubah my profile segala macam. Ini skenario. Jadi banyaknya use case yang horizontal ellipse ini itu sama dengan banyaknya skenario. Nah, berarti kamu udah connect antara skenario dengan use case diagramnya. Ya, sesuaikan. Kemudian activity diagram sesuaikan juga dengan use case diagram. Nah, aktor-aktornya taruh di atas ini. Aktor-aktor yang taruh di atas ini, activity-nya itu adalah use case. Boleh lebih dari jumlah use case atau jumlah skenario, tetapi minimal sama. Ya, minimal sama dengan jumlah use case atau skenario. Sequence gak usah dibuat. Ini aja masih belum benar, apalagi sequence. Nah, kelas diagramnya belum ada. Nggak ada kelas diagramnya. Ini implementasinya ya. Implementasi aplikasi ini apa ini? Pendaftar, selamat datang. Nah, ini yang diisi-isi inilah yang dimasukkan di dalam aksi aktor ya, sama kelas. Nah, ini kan ada nih aktor segala macam ya. Nah, itu aja ya. Disesuaikan aja nak ya dengan ininya. Saya belum cek video kamu, nanti saya cek sudah benar atau tidak. Ya.